Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Izinkan saya mengenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Umu Salma Sofiana dengan NIM 205211365. Yang kedua yaitu Ilham Setio Permono dengan NIM 205211366, dan yang ketiga yaitu Vida Nadia Nurrahma dengan NIM 205211367. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian biaya berdasarkan proses. Biaya berdasarkan proses atau proses costing adalah sistem kalkulasi biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk yang sama secara kontinu atau berkelanjutan. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah sistem yang mengakumulasikan biaya produksi yang dilakukan oleh departemen untuk periode tertentu, sehingga objek dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah departemen. Materi selanjutnya yaitu karakteristik biaya berdasarkan proses. Yang pertama yaitu proses produksi bersifat terus-menerus dan produk yang dihasilkan bersifat standar. Yang kedua yaitu biaya produksi dikumpulkan dan dicatat dalam setiap departemen produksi yang dilalui untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu harga pokok per unit produk dihitung dari harga pokok produk selesai periode dibagi dengan unit produk selesai dalam periode tersebut. Yang keempat, produk yang belum selesai pada akhir periode dicatat ke dalam rekening persediaan barang dalam proses. Dalam hal ini digunakan istilah unit ekuivalen. Yang kelima, pada akhir periode dibuat laporan harga pokok produksi untuk setiap departemen yang berisi informasi mengenai skedul kuantitas atau laporan produksi, skedul biaya atau pembebanan biaya, skedul alokasi biaya atau perhitungan biaya yang menyangkut pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan dan dibebankan pada persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Alur fisik produksi. Yang pertama yaitu aliran produk berurutan atau sequential product flow. Aliran produk berurutan adalah proses produksi melalui usaha yang bersambungan atau berurutan secara terus-menerus. Seperti contohnya yaitu departemen pemotongan, setelah departemen pemotongan selanjutnya ke departemen penjahitan, dan selanjutnya ke departemen pengepakan, dan setelah itu finished goods. Yang kedua yaitu aliran produk paralel atau parallel product flow. Aliran produk paralel adalah proses produksi melalui usaha di mana bagian atau departemen perusahaan tertentu dikerjakan secara bersama-sama di departemen penjagalan, departemen peleburan, dan departemen penggilingan. Pada gambar yaitu barang dalam proses departemen penjagalan, bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, departemen barang dalam proses departemen peleburan, tenaga kerja, overhead pabrik, barang dalam proses departemen penggilingan, tenaga kerja, overhead pabrik. Selanjutnya berada pada barang dalam proses departemen pengepakan yaitu bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik. Selanjutnya yaitu menjadi barang jadi. Yang ketiga yaitu aliran produk secara selektif atau selective product flow. Aliran produk selektif adalah proses produksi melalui upaya di mana produk dapat ditransfer dari satu departemen ke departemen lain tergantung pada hasil yang diinginkan. Seperti pada gambar yaitu arus produk selektif. Barang dalam proses departemen pemotongan yaitu seperti bahan pekerja overhead pabrik selanjutnya dapat ditransfer ke barang dalam proses departemen pengesapan. Selanjutnya dapat juga ditransfer ke barang dalam proses departemen pengemasan, juga dapat ditransfer ke barang dalam proses departemen penggilingan. Selanjutnya barang dalam proses departemen pengesapan juga dapat ditransfer ke barang dalam proses departemen pengemasan, dan barang dalam proses departemen penggilingan juga dapat ditransfer
dalam barang dalam proses departemen pengemasan. Setelah melalui barang dalam proses departemen pengemasan, selanjutnya akan menjadi barang jadi. Tahap-tahap perhitungan berdasarkan proses. Yang pertama yaitu mengukur aliran fisik dari sumber daya. Untuk memulai proses pembebanan biaya, pertama-tama kita perlu mengumpulkan informasi terkait produksi. Contoh, pada tanggal 1 Maret terdapat 20.000 galon bahan perekat berada dalam persediaan barang dalam proses. Selama bulan Maret, Departemen Pencampur memulai pengerjaan 92.000 galon bahan perekat atau tidak termasuk bahan perekat yang sedang diproses. Selama bulan Maret, 96.000 galon bahan perekat telah ditransfer keluar ke Departemen Pelapisan, sedangkan 16.000 galon sisanya masih berupa barang proses pada tanggal 31 Maret. Pada gambar di bawah yaitu persediaan awal barang dalam proses 20.000 ditambah unit produk yang mulai dikerjakan 92.000 sama dengan unit produk yang ditransfer keluar 96.000 ditambah persediaan akhir barang dalam proses yaitu 16.000. Yang kedua yaitu menghitung unit ekuivalen dalam produksi. Beberapa galon bahan perekat harus sepenuhnya diselesaikan, yakni 100% diisi penuh dengan memperhatikan bahan baku yang tersedia. Proses penyelesaian 1 galon bahan perekat adalah dengan mempertimbangkan biaya konversi yang tergantung pada seberapa jauh proses produksi yang akan dilakukan. Berikut tabel rincian operasi tambahan di Departemen Pencampur untuk bulan Maret tahun kedua, termasuk perhitungan unit-unit ekuivalen. Bahan dalam proses 1 Maret sebesar 20.000 ditambah jumlah galon bahan perekat yang mulai dikerjakan sebesar 92.000. Total galon yang akan diperhitungkan yaitu 112.000. Sama dengan ditransfer keluar ke Departemen Pelapisan yaitu sebesar 96.000 ditambah barang dalam proses 30 Maret sebesar 16.000. Total unit produk yang dihitung yaitu 112.000 dengan 25% diselesaikan dengan mempertimbangkan biaya konversi dan 30% diselesaikan dengan mempertimbangkan biaya konversi. Selanjutnya yaitu Departemen Pencampur bulan Maret tahun kedua, unit-unit yang ekuivalen. Pada tabel di bawah yaitu ditransfer keluar pada unit fisik sebesar 96.000, kemudian dimasukkan ke unit ekuivalen pada bahan baku dan konversi sebesar 96.000. Kemudian barang dalam proses 31 Maret dimasukkan ke dalam unit fisik sebesar 16.000. Kemudian pada unit ekuivalen bahan baku sebesar 16.000 dan konversi sebesar 4.800. Dengan total pengerjaan yaitu bahan bakunya sebesar 112.000 dan konversi sebesar 100.800. Untuk Departemen Pencampur bulan Maret tahun kedua yaitu yang informasi biaya berdasarkan tabel barang dalam proses 1 Maret total biaya yaitu 24.286 dolar dengan biaya bahan baku yaitu 16.160 dolar, biaya konversi yaitu 8.126 dolar. Kemudian biaya saat ini atau bulan Maret yaitu total biaya 298.274, biaya bahan baku 84.640, biaya konversi 213.634 dengan total yaitu 322.560 dolar total biaya dan biaya bahan baku 100.800 dolar, kemudian biaya konversi yaitu 221.760 dolar. Yang ketiga yaitu menghitung biaya produk yang akan digunakan dalam perhitungan. Untuk memastikan ini kita perlu membandingkan perhitungan biaya berdasarkan proses dengan metode rata-rata tertimbang dan perhitungan biaya berdasarkan proses dengan metode FIFO dengan menunjukkan perbedaan pada proses penghitungannya. Pada gambar di bawah yaitu biaya-biayanya
yaitu biaya-biaya barang dalam proses dan biaya-biaya produk berjalan, dengan pekerjaan unit yang ekuivalen dari barang dalam proses dan unit yang ekuivalen pada periode berjalan. Rata-rata tertimbang sama dengan biaya-biaya per unit dengan rata tertimbang biaya-biaya barang dalam proses ditambah biaya-biaya periode berjalan dibagi unit yang ekuivalen dari barang dalam proses ditambah unit yang ekuivalen pada periode berjalan. Sedangkan pada FIFO yaitu biaya-biaya per unit dari pekerjaan dalam proses, yaitu biaya-biaya barang dalam proses dibagi unit yang ekuivalen dari barang dalam proses. Sedangkan biaya-biaya per unit pada periode berjalan, biaya-biaya periode berjalan dibagi unit yang ekuivalen pada periode. Yang keempat, menghitung biaya per unit ekuivalen rata-rata tertimbang. Di sini kita memutuskan untuk menghitung biaya menggunakan perhitungan biaya berdasarkan proses metode rata-rata tertimbang. Departemen Pencampuran bulan Maret tahun kedua menghitung biaya per unit ekuivalen. Barang dalam proses $24.286, bahan biaya baku $16.160, biaya konversi $8.126, biaya saat bulan Maret $298.274, biaya bahan baku $84.640 dan biaya konversi $213.634. Totalnya $322.560, $100.800 dan $221.760. Total unit ekuivalen adalah 112.000 dan 100.800. Biaya unit ekuivalen sebanyak $0,90 dan $2,20. Departemen Pencampur bulan Maret tahun kedua biaya produk ditransfer keluar unit ekuivalen sebanyak Rp96.000 dan konversi Rp96.000. Biaya per unit ekuivalen sebanyak $0,90 dan konversi $2,20. Biaya yang dibebankan totalnya adalah $297.600, $86.400 dan $211.200. Barang dalam proses 31 Maret, unit ekuivalen sebanyak Rp16.000 dan konversi Rp4.800. Biaya per unit ekuivalen bahan baku $0,90 dan konversi $2,20. Biaya yang dibebankan adalah Rp24.960, bahan baku Rp14.400 dan konversi Rp10.560. Total yang dibebankan sebanyak $322.560, $180 dan $221.760. Buku besar bentuk T pada aliran biaya berdasarkan proses dengan metode rata-rata tertimbang bulan Maret. Persediaan bahan baku Rp84.600, persediaan barang dalam proses Rp24.286, Rp84.640 dan Rp213.634. Totalnya Rp297.600 TK ke persediaan barang jadi. Yang kelima, membebankan
biaya produk ke masing-masing batch pekerjaan. Perhitungan biaya berdasarkan proses metode rata-rata tertimbang. Tahap terakhir yaitu membebankan total biaya kedua batch pekerjaan, yakni bahan perekat yang ditransfer keluar ke departemen pelapisan dan bahan perekat yang belum diselesaikan, yaitu persediaan akhir barang dalam proses. Kita memiliki seluruh informasi yang kita butuhkan. Kita mengetahui jumlah unit ekuivalen kedua batch tersebut atau tahap 2 dan biaya per unit ekuivalen atau tahap 4. Sistem akuntansi biaya. Penggunaan sistem pengeluaran proses tidak mengubah sistem pemungutan biaya produksi atau biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Berdasarkan dasar antara sistem pengeluaran proses adalah biaya yang dapat dipantau oleh departemen pemrosesan terkait, sehingga dapat dialokasikan dan dibelanjakan ke masing-masing departemen tersebut. Biaya yang dikeluarkan pada masing-masing departemen adalah biaya material, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi. Di departemen kedua dan departemen berikutnya, biaya bahan dari unit produk yang diproduksi di departemen sebelumnya dan biaya tambahan mungkin dikeluarkan oleh departemen terkait. Berikut ilustrasi PT Dunia Keramik sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan produk-produk berbahan dasar keramik seperti piring. Produk diproses melalui dua departemen, yaitu Departemen Pencampuran dan Departemen Pencetakan. Berikut informasi terkait produksi selama bulan Januari 2011. Produk dimasukkan ke dalam produksi sebanyak 50.000 unit ke Departemen Pencampuran. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen Pencetakan sebanyak 47.000 unit ke Departemen Pencampuran. Produk yang selesai ditransfer ke gedung produk jadi sebanyak 42.000 unit ke Departemen Pencetakan. Produk dalam proses akhir sebanyak 3.000 unit ke Departemen Pencampuran dan 5.000 unit ke Departemen Pencetakan. Biaya yang dikeluarkan di bulan Januari 2011. Biaya bahan sebanyak 49.219.600 rupiah ke Departemen Pencampuran. Biaya tenaga kerja sebanyak 74.958.500 rupiah ke Departemen Pencampuran dan 32.930 rupiah ke Departemen Pencetakan. Biaya overhead pabrik sebanyak 5.781.250 rupiah ke Departemen Pencampuran dan 6.594.900 rupiah ke Departemen Pencetakan. Tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Biaya bahan 100% dan biaya konvensi 75% dan 50%. Informasi tambahan, produk yang terjual sebanyak 35.000 unit dengan harga jual sebesar 4.000 per unit. Yang pertama, akuntansi untuk bahan. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, dokumen kekurangan bahan merupakan dokumen untuk menutupi biaya bahan oleh departemen yang membutuhkannya sebagai alat untuk kontrol bahan saat menggunakan bahan proses. Bulan Januari, PBB Departemen Pencampuran 9.219.600 rupiah ke debit. Persediaan bahan 9.219.600 rupiah ke kredit. Pemakaian bahan di Departemen Pencampuran. Yang kedua, akuntansi untuk tenaga kerja. Berdasarkan sistem perhitungan proses, kartu waktu kerja sebagai kartu absen karyawan atau time clock card merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya tenaga kerja bagi seluruh karyawan perusahaan dan menjadi dasar alokasi pekerjaan.
biaya masing-masing departemen, departemen produksi, departemen pemasaran, serta departemen administrasi dan urusan umum. Bulan Januari, PDB biaya tenaga kerja departemen pencampuran sebanyak Rp74.958.500 ke debit. PDB biaya tenaga kerja departemen pencetakan sebanyak Rp32.930.000 ke debit, dan biaya gaji dan upah sebanyak Rp100.888.000 ke kredit. Pembebanan tenaga kerja di departemen pencampuran dan departemen pencetakan. Yang ketiga, akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Pada sistem overhead berbasis proses, overhead pabrik merupakan tambahan dari biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik dialokasikan ke produk pada tingkat yang telah ditentukan. Overhead yang diterapkan atau aplikasi BOP diperoleh dengan mengalihkan tarif BOP dengan volume beban aktual atau basis aktivitas yang digunakan oleh setiap departemen produksi. Penggunaan tarif ini tepat jika produk yang dihasilkan berubah dari waktu ke waktu untuk mengurangi dan menghilangkan distorsi reguler dalam biaya per unit yang diproduksi. Dalam hal ini, departemen mungkin memiliki tarif yang berbeda. Tarif BOP sama dengan estimasi biaya overhead pabrik dibagi estimasi dasar pembebanan pada kapasitas normal. BOP dibebankan sama dengan tarif BOP dikali dasar pembebanan sesungguhnya. Bulan Januari, PDB biaya overhead pabrik departemen pencampuran sebanyak Rp5.072.250 ke debit. PDB biaya overhead pabrik departemen pencetakan sebanyak Rp6.586.000 ke debit. BOP dibebankan departemen pencampuran sebanyak Rp5.762.250 ke kredit. BOP dibebankan departemen pencetakan sebanyak Rp6.586.000 ke kredit. Pembebanan BOP departemen pencampuran dan departemen pencetakan. Yang keempat, akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses. Berikut ayat jurnal yang dibuat departemen akuntansi untuk mencatat penyelesaian produk di departemen pencampuran yang ditransfer ke departemen pencetakan sebagai bahan baku untuk diproses lebih lanjut selama bulan Januari 2011. PDB departemen pencampuran departemen pencetakan sebanyak Rp85.728.000 ke debit. PDB bahan baku departemen pencampuran sebanyak Rp8.695.000 ke kredit. PDB biaya tenaga kerja departemen pencampuran sebanyak Rp71.534.000 ke kredit. PDB biaya overhead pabrik departemen pencampuran sebanyak Rp5.499.000 ke kredit. Berikut ayat jurnal yang dibuat departemen akuntansi untuk mencatat produk dalam proses akhir di departemen pencampuran. Persediaan PDB departemen pencampuran sebanyak Rp4.242.750 ke debit. PDB bahan baku departemen pencampuran sebanyak Rp555.000 ke kredit. PDB biaya tenaga kerja departemen pencampuran sebanyak Rp3.424.500 ke kredit. PDB biaya overhead pabrik departemen pencampuran sebanyak Rp263.250 ke kredit. Persediaan produk dalam proses akhir di departemen pencampuran.
Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk jadi yang dihasilkan Departemen Pencetakan selama bulan Januari 2011. Persediaan produk jadi sebanyak 113.904 rupiah ke debit. PDB Departemen Pencampuran Departemen Pencetakan sebanyak 76.608.000 rupiah ke kredit. PDB biaya tenaga kerja Departemen Pencetakan sebanyak 31.080.000 rupiah ke kredit. PDB biaya overhead pabrik Departemen Pencetakan sebanyak 6.216.000 rupiah ke kredit. Pencetakan produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses akhir Departemen Pencetakan. Persediaan PDB di Departemen Pencetakan sebanyak 11.340.000 rupiah ke debit. PDB Departemen Pencampuran ke Departemen Pencetakan sebanyak 9.120.000 rupiah ke kredit. PDB biaya tenaga kerja Departemen Pencetakan sebanyak 1.850.000 rupiah ke kredit. PDB biaya overhead pabrik Departemen Pencetakan sebanyak 370.000 rupiah ke kredit. Pencetakan produk dalam proses akhir di Departemen Pencetakan. Yang kelima, akuntansi untuk penjualan produk jadi. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat transaksi penjual produk jadi dan beban pokok penjualan selama bulan Januari 2011. Piutang usaha sebanyak 140 juta rupiah, penjual produk jadi sebanyak 140 juta rupiah ke kredit. Penjual produk jadi ke pelanggan secara kredit. Beban pokok penjualan sebanyak 94.920.000 rupiah ke debit. Persediaan produk jadi sebanyak 94.920.000 rupiah ke kredit. Pencetakan beban pokok penjualan atas produk yang jadi yang dijual. Selanjutnya, laporan biaya pokok produksi. Laporan biaya pokok produksi adalah analisis departemen sebagai pusat biaya selama periode waktu tertentu, di mana laporan tersebut menyajikan cara untuk melihat jumlah unit produk yang diproses, jumlah biaya produk yang diakumulasikan, dan rinciannya dari periode waktu tertentu. Berikut 3 informasi penting yang dimuat dalam laporan biaya pokok produksi. Yang pertama ada skedul kuantitas atau skedul produksi. Informasi ini mencakup jumlah produk yang masuk ke proses dan hasil pemrosesan selama periode waktu tertentu. Data kuantitatif dinyatakan dalam satuan produk, misalnya kilogram, liter, dan lain-lain. 2. Pembebanan biaya. Informasi ini mencakup biaya pembebanan unit ekuivalen dan biaya produk per unit. Total biaya produk yang dibebankan termasuk biaya saldo pertama jika ada, biaya yang berasal dari departemen sebelumnya atau untuk departemen lanjutan, dan biaya tambahan untuk departemen terkait. Yang ketiga ada pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya mencakup biaya produksi yang diserap produk selama periode waktu tertentu. Biaya-biaya tersebut antara lain meliputi produk jadi yang diserahkan ke gudang sebagai departemen tambahan, biaya pemrosesan akhir produk, dan biaya produk yang hilang, produk yang rusak, produk cacat jika ada. F. Perbedaan antara metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang menghitung harga pokok penjualan, di mana semua persediaan barang yang dijual dan produksi diperhitungkan pada harga pokok penjualan rata-rata. Dengan asumsi ini, perhitungan HPP dilakukan dengan menjumlahkan biaya yang termasuk dalam PDP pertama dengan biaya yang tersedia saat ini dan kemudian membagi UP. Untuk rumus rata-rata tertimbang, yaitu menjumlahkan antara biaya-biaya barang dalam proses
dan biaya-biaya periode berjalan dibagi dengan jumlah dari unit yang ekuivalen dari barang dalam proses dan unit yang ekuivalen pada periode berjalan. Kemudian untuk metode FIFO atau first in first out lebih merupakan metode untuk menghitung harga pokok persediaan, di mana aspek terpenting adalah urutan kejadiannya. Metode FIFO menyatakan bahwa persediaan PDP pertama diproses terlebih dahulu sampai menjadi produk jadi. Baru kemudian produk yang baru masuk ke departemen diproses. Untuk rumus dari metode FIFO ini harus menghitung dengan tetap memisahkan pekerjaan dan biaya tersebut, sehingga perlu menghitung biaya-biaya per unit untuk periode yang dimaksud secara terpisah. Jadi untuk rumusnya, pertama kita harus menghitung biaya-biaya per unit dari pekerjaan dalam proses yang dihasilkan dari biaya-biaya barang dalam proses dibagi unit yang ekuivalen dari barang dalam proses. Kemudian baru menghitung biaya-biaya per unit pada periode berjalan yang dihasilkan dari biaya-biaya periode berjalan dibagi unit yang ekuivalen pada periode berjalan. G. Perhitungan biaya berdasarkan proses pada berbagai departemen. Untuk memberikan ilustrasi terkait penambahan bahan di departemen berikutnya, setelah departemen pertama, berikut contoh PT Samudra Maju Industri yang merupakan perusahaan di bidang industri pengolahan lobster tepung, yang mana proses produksi melalui dua departemen produksi yang utama, yaitu Departemen Pengupasan dan Departemen Penepungan. Departemen pengupasan terdiri dari bagian pengupasan kulit lobster dan bagian pembuangan kepala lobster, sementara Departemen Penepungan terdiri dari bagian penepungan halus, kemudian bagian penepungan cair yang sudah diberikan bumbu-bumbu, dan terakhir bagian penepungan kasar. Untuk selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi untuk disimpan dengan suhu minus 40 derajat Celcius. Berikut tabel dari ilustri tersebut. Keterangannya, jumlah unit yang dimulai di Departemen Pengupasan selama periode berjalan yaitu sebanyak 20.852.160 unit. Kemudian jumlah unit ditransfer dari Departemen Pengupasan ke Departemen Penepungan sebanyak 19.809.552 unit. Kemudian untuk jumlah unit yang ditransfer ke gudang produk jadi yaitu di Departemen Penepungan sebanyak 19.809.552 unit. Kemudian untuk jumlah unit produk dalam proses akhir sebanyak 1.188.574 unit. Departemen Pengupasan yang termasuk biaya bahan 100%, biaya konversi 75%, masuk ke Departemen Pengupasan sebanyak 1.042.608 unit. Kemudian Departemen Penepungan yaitu biaya bahan 100% dan biaya konversi 50% sebanyak 1.188.574 unit. Kemudian untuk biaya-biayanya ada biaya bahan yang Departemen Pengupasannya sebanyak 5.254.744.320 rupiah dan Departemen Penepungannya sebanyak 792.382.080 rupiah. Kemudian ada bahan tenaga kerja yang masuk ke Departemen Pengupasan sebanyak 1.585.546.116 rupiah dan masuk ke Departemen Penepungan sebanyak 269.013.710 dan ada biaya overhead pabrik yang masuk ke Departemen Pengupasan sebanyak 2.103.333.816 rupiah dan di Departemen Penepungan sebanyak 1.690.943.320 rupiah. Berikut ayat jurnal yang diperlakukan atas transaksi di atas. Departemen Pengupasan. Yang pertama ada pembebanan biaya bahan. Nama akun dan keterangan PDP biaya bahan Departemen Pengupasan terdapat di debit sebanyak 5.254.744.320 rupiah. Kemudian ada persediaan bahan
terdapat di kredit sebanyak Rp5.254.744.320. Yang kedua ada pembebanan biaya tenaga kerja. Nama akun dan keterangan PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengupasan terdapat di debit sebanyak Rp1.585.546.116. Kemudian ada biaya upah dan gaji terdapat di kredit sebanyak Rp1.585.546.116. Yang ketiga ada pembebanan biaya overhead pabrik. Nama akun dan keterangan PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengupasan terdapat di debit sebanyak Rp2.100.333.816. BOP dibebankan Departemen Pengupasan terdapat di kredit sebanyak Rp2.100.333.816. 4. Produk jadi di akhir periode di Departemen Pengupasan. Nama akun dan keterangan PDP Departemen Pengupasan Departemen Penepungan terdapat di debit sebanyak Rp8.537.916.912. PDP biaya bahan baku Departemen Pengupasan terdapat di kredit sebanyak Rp4.992.007.104. PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengupasan sebanyak Rp1.525.335.504. PDP BOP Departemen Pengupasan sebanyak Rp2.020.574.304. Yang kelima ada produk dalam proses akhir di Departemen Pengupasan. Persediaan PDP Departemen Pengupasan terdapat di debit sebanyak Rp402.707.340. PDP biaya bahan Departemen Pengupasan terdapat di kredit sebanyak Rp262.737.216. PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengupasan sebanyak Rp60.210.612. PDP BOP Departemen Pengupasan terdapat di kredit sebanyak Rp79.759.512. Berikut laporan biaya pokok produksi Departemen Pengupasan. Berdasarkan tampilan di atas, biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi, biaya masuk proses sebesar Rp8.940.642.252 yang terdiri dari biaya bahan sebesar Rp5.254.744.320, biaya tenaga kerja sebesar Rp1.505.546.116, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp2.133.816. Biaya tersebut harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan atau biaya keluar proses, yaitu sebesar Rp8.940.624.252 yang terdiri dari biaya produk jadi sebesar Rp8.537.916.912 dan biaya produk dalam proses sebesar Rp402.707.340. Berikut ada laporannya, yaitu yang pertama schedule produksi. Produk masuk proses sebanyak 20.852.160 unit yang terdiri dari produk yang ditransfer ke Departemen Penepungan sebanyak 19.809.552 unit dan produk dalam proses yaitu sebanyak 1.042.608 unit. Yang kedua ada pembebanan biaya. Elemen biaya terdapat yang pertama biaya bahan dengan total biaya Rp5.254.744.320 dan unit yang ekuivalen sebesar 20.852.160, menghasilkan biaya per unit yang dihasilkan dari total biaya dibagi unit yang ekuivalen menjadi sebesar Rp252. Biaya tenaga kerja dengan total biaya Rp1.585.546.116, unit yang ekuivalen Rp20.591.508, biaya per unit sebesar Rp77.
biaya overhead pabrik sebesar Rp2.100.333.816. Unit yang ekuivalen sebanyak 20.591.508 rupiah. Biaya per unitnya menjadi Rp102 dengan total elemen biaya sebesar Rp8.940.624.252 dengan biaya per unitnya menjadi sebesar Rp431. Yang ketiga ada pertanggungjawaban biaya. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penepungan adalah 19.809.552 unit dikali Rp431. Produk dalam proses, biaya bahannya sebesar 1.042.608 unit dikali Rp252 menjadi sebesar Rp262.737.216. Biaya tenaga kerja 1.042.608 unit dikali Rp77 menjadi Rp60.210.612. Biaya overhead pabrik sebanyak 1.042.608 unit dikali Rp102 menjadi Rp79.759.512. Untuk produk dalam proses di total menjadi Rp402.707.340. Untuk total dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penepungan ditambah produk dalam proses menjadi Rp8.940.624.252. Setelah ada Departemen Pengupasan, selanjutnya ada Departemen Penepungan. Yang pertama, pemakaian biaya bahan. Nama akun dan keterangan PDP biaya bahan Departemen Penepungan terdapat di debit sebesar Rp792.382.080. Persediaan bahan terdapat di kredit sebesar Rp792.382.080. Yang kedua ada pembebanan biaya tenaga kerja. Nama akun dan keterangan PDP biaya tenaga kerja Departemen Penepungan terdapat di debit sebanyak Rp269.013.710. Biaya upah dan gaji terdapat di kredit sebanyak Rp269.013.710. Yang ketiga ada pembebanan biaya overhead pabrik. Nama akun dan keterangan PDP biaya overhead pabrik Departemen Penepungan terdapat di kredit sebesar Rp1.690.943.320. POP dibebankan Departemen Penepungan terdapat di kredit sebesar Rp1.690.943.320. 4. Produk jadi akhir periode di Departemen Penepungan. Nama akun dan keterangan persediaan produk jadi terdapat di debit sebesar Rp10.699.820.394. PDP Departemen Pengupasan Departemen Penepungan terdapat di kredit sebesar Rp8.255.641.518. PDP biaya bahan Departemen Penepungan terdapat di kredit sebesar Rp744.839.120. PDP biaya tenaga kerja Departemen Penepungan terdapat di kredit sebesar Rp260.693.692. PDP BOP Departemen Penepungan terdapat di kredit sebesar Rp1.638.646.064. Yang kelima ada produk dalam proses akhir di Departemen Penepungan. Nama akun dan keterangan persediaan PDP Departemen Penepungan terdapat di debit sebesar Rp620.435.628. PDP Departemen Pengupasan Departemen Penepungan terdapat di kredit sebesar Rp512.275.394. PDP biaya bahan Departemen Penepungan terdapat di kredit sebesar Rp47.542.960.
PDP biaya tenaga kerja Departemen Penepungan terdapat di kredit sebesar Rp8.320.018. PDP BOP Departemen Penepungan terdapat di kredit sebesar Rp52.297.256. Berikut laporan biaya pokok produksi Departemen Penepungan. 1. Skedul produksi. Produk masuk proses. Produk diterima dari Departemen Pengupasan sebesar 19.809.552 unit. Produk ditransfer ke gudang produk jadi sebanyak 18.620.978 unit, dan produk dalam proses sebesar 1.188.574 unit. 2. Pembebanan biaya. Elemen biaya terdiri dari PDP Departemen Pengupasan Departemen Penepungan dengan total biaya Rp8.537.916.912 dengan menghasilkan biaya per unit sebesar Rp431. Tambahan biaya di Departemen Penepungan terdiri dari biaya bahan dengan total biaya Rp792.382.080, unit yang ekuivalen sebesar Rp19.809.552. Biaya per unitnya Rp40. Biaya tenaga kerja dengan total biaya Rp269.013.710, unit yang ekuivalen Rp19.215.265, dengan menjadi biaya per unitnya Rp14. Biaya overhead pabrik dengan total biaya Rp1.690.943.320, unit yang ekuivalen sebesar Rp19.215.265. Biaya per unitnya menjadi Rp88. 3. Pertanggungjawaban biaya. Produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 18.620.978 unit dikali Rp573 menghasilkan total Rp10.669.820.394. Produk dalam prosesnya terdiri dari PDP Departemen Pengupasan Departemen Penepungan sebanyak 1.188.574 unit dikali Rp431 menjadi Rp512.275.394. Kemudian ada biaya bahan yaitu 1.188.574 unit dikali Rp40 menjadi Rp47.542.960. Biaya tenaga kerja yaitu 1.188.574 unit dikali Rp14 menjadi Rp8.320.018. Biaya overhead pabrik 1.188.574 unit dikali Rp88 sebesar Rp52.297.256. Jadi untuk produk dalam proses sebesar Rp620.435.628. Jika ditotal, produk jadi yang ditransfer ke gudang ditambah produk dalam proses menjadi Rp11.290.256.022. Baik, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.